Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Saluran Irigasi Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi. Sedangkan di bagian pinggir saluran irigasi yang dapat kita lihat barusan, itu para pekerja menaikkan sampah-sampah yang dibawa oleh gerobak sampah. Kemudian memang dipul di sini dan diangkat oleh truk-truk yang nantinya sudah dipindahkan ke dalam bak-bak. Nah, di samping dari saluran irigasi yang kita lewati saat ini, tetap ada bangunan-bangunan yang berdiri. Nah, bangunan tersebut dipakai untuk berdagang. Ada yang persis berada di pinggir kali dan ada yang di kiri jalan ataupun ke arah trotoar. Trotoar tidak lagi terlihat di sini karena sepenuhnya dipergunakan untuk misal berdagang atau untuk keperluan lainnya. Saluran irigasi ini memang banyak di Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Seperti yang kita ketahui sejak dahulu sebelum adanya perumahan yang ramai ya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Bekasi sendiri merupakan area pertanian ataupun kawasan untuk persawahan dan juga mungkin kebun serta lainnya. Jadi memang membutuhkan pengairan-pengairan untuk masyarakat yang bertani, berkebun agar dapat tumbuh dengan subur. Di seberang saluran irigasi dapat kita lihat di bagian kanan ya, itu juga banyak bangunan-bangunan yang berada persis di bibir saluran tersebut. Nah, status dari bangunan ini kita belum ketahui yang di seberang sana, namun yang jelas di sini di ke arah pinggir jalan ya, tanah-tanah ataupun lahan-lahan yang ada itu biasanya adalah tanah-tanah ataupun lahan-lahan milik negara. Apakah juga sempat pada tahun 2016 ada kesempatan dengan wali kota melalui instruksi dapat dipergunakan untuk berdagang. Baik, satu hal lagi ke depan yang akan kita bahas lebih detail adalah saluran irigasi yang sama dengan saluran irigasi di Harapan Jaya tadi ataupun di Medan Satria. Ini alirannya berasal dari kali yang kemarin dibongkar juga bangunan-bangunannya, bangunan liar yang ada di Rawatembaga, dan aliran ini berasal juga dari arah Kali Bekasi. Baik, proses pembongkaran di sepanjang area Pangeran Jayakarta di saluran irigasinya sudah dilakukan beberapa waktu lalu di akhir April, dan itu juga langsung ditinjau oleh Pak Wali Kota Bekasi, Mas Tri. Dengan begitu tentu ya area-area yang ada di pinggir kali perlu sekali mendapatkan perhatian untuk lebih bersih, lebih tertata, karena nantinya pelan-pelan misal berdiri satu bangunan maka bisa saja bertambah banyak dan akhirnya mulai bergeser ke belakang, melebarkan bangunan menggunakan sisi kali ya untuk tiang-tiangnya, dan akhirnya membuat kali menyempit, tersumbat ya, apalagi ada sedimentasi plus sampah. Hal-hal tersebut perlu sekali dijaga, terutama untuk kawasan-kawasan yang sudah selesai normalisasinya, karena terkadang ya lahan yang tidak dikontrol dan lainnya itu gampang digunakan lagi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, proses normalisasi dan juga pembongkaran bangunan-bangunan liar di Pangeran Jayakarta itu sampai ke ujung, bahkan setelah dari saluran irigasi berbelok ke arah Harapan Jaya Medan Satria di sana ya, ke arah utara. Ini yang ke arah Jalan Sultan Agung di bagian titik temu antara dua lajur jalan. Baik, perjalanan kita lanjutkan di sepanjang saluran irigasi Harapan Jaya yang menuju ke arah Kali Baru Pangeran Jayakarta. Di sini jalannya cukup rusak ya, di beberapa titik yang kita lihat banyak lubang-lubang. Kemudian juga ada ditempatkan untuk parkir kendaraan-kendaraan, tadi ada yang rusak ataupun bekas tabrakan. Di bagian pinggir dimanfaatkan ya ke arah kali itu bangunan-bangunan yang dipakai untuk berdagang atau juga menempatkan kayu-kayu. Bagaimanakah lokasi ini di tahun 2013 ini? Cukup menarik untuk kita lihat sejak kapan area ini ramai, kemudian bangunan-bangunan apa yang berdiri sebelumnya. Nanti kita akan lihat di image-nya Google. Sementara kita akan perhatikan terlebih dahulu area-area ke arah pinggir kali, karena memang seharusnya area-area ini adalah bebas dari bangunan-bangunan yang ada ya, bangunan liar biasanya, karena tidak memiliki sertifikat ataupun hak milik yang jelas secara peraturan. Sebuah kali itu di kedua sisinya tidak boleh ada bangunan yang berdiri.
Terdapat 2 bis yang nampaknya tidak dipergunakan, mungkin rusak ataupun sudah lama diparkir di sini. Nanti kita lihat bis itu ada dari tahun berapa ya, dan dibiarkan bertahun-tahun. Kemudian nanti di depan itu ada satu sekolah yang pernah dibongkar dan akhirnya menjadi tempat berdagang. Di bagian kanan ke arah pinggir kali kembali kita lihat banyak bangunan-bangunan dan juga mungkin gerobak-gerobak serta lapak-lapak ya, yang diberi tenda untuk berjual beli. Dari sini ya, positifnya masyarakat sebenarnya punya passion ataupun keinginan untuk berjual beli, berdagang dan lainnya, pergerakan ekonomi. Berarti pemerintah mungkin perlu menyiapkan di sekitar sini sebuah area yang dikumpulkan para pedagangnya, memiliki kios seragam dan tentunya mudah dikontrol, mudah dibersihkan dan tidak di pinggir sungai. Hal ini dapat mengakomodasi ya UMKM, masyarakat yang berdagang, masyarakat kecil misalnya, lalu mereka tidak lagi menggunakan pinggir kali ataupun area lainnya yang tidak diperbolehkan, tetapi berkumpul di satu lokasi dan yang para pembeli menuju ke sana. Ya, kita berada di sekitar Alexindo. Di bagian kanan di pinggir kali dapat kita lihat tiang-tiang. Dan di antara tiang tersebut itu banyak kabel-kabel udara yang cukup semeraut. Bekasi sendiri dilalui oleh media komunikasi ya dari pusat kota Jakarta ke arah timur, karena memang kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan IT, data center dan lainnya juga banyak di timur Jakarta. Dari itu kabel-kabel dan saluran-saluran udara ya cukup banyak yang semeraut. Di antara tiang-tiang yang ada perlu penataan. Mungkin selain penataan kawasan di pinggir kali, Bekasi mulai membuat saluran-saluran besar ya yang diperuntukkan bagi para operator untuk menaruh ya kabel-kabelnya, melakukan relokasi kabel udara ke dalam tanah. Tapi bisa dicoba terlebih dahulu untuk jalan-jalan protokol yang besar ya, seperti Sultan Agung contohnya, atau Kalimalang, atau mungkin di sisi selatan yang di Pondok Gede, Pekayon, serta ke arah Cipendawa dan seterusnya. Karena itu adalah jalur-jalur yang banyak dipakai untuk saluran kabel udara. Selain yang permanen ya bangunan-bangunannya yang kita lihat, maksudnya ada di situ terus. Di sini juga ada yang mobile yang dadakan, biasanya sore hari sampai ke malam ya, ataupun pasar kagetnya seperti itu yang ada di pinggir kali. Nah, jalan ini mungkin bisa masuk ke dalam jalan inspeksi juga karena bisa dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan yang akan melakukan perawatan kali, seperti mengeruk kali, membuat saluran air ini tetap dalam ya, kemudian membersihkan sampah-sampah yang biasa tersangkut dan lainnya. Untuk saluran irigasi yang kita lihat jauh lebih bersih dibandingkan dengan yang bukan saluran irigasi di banyak tempat ya, termasuk bebas dari sampah, kecuali yang kemarin di Gabus Raya itu saluran irigasi PJT ditutup ya, kemudian lagi banyak sampahnya dan dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang ada. Kita akan terus perjalanan sampai ke titik nanti di Kalibaru dan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi. Di bagian kiri dapat kita lihat di satu tiang itu mungkin hampir bisa 50-an kabel ya, 40 sampai 50 kabel udara yang ditaruh di sana. Bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali saluran irigasi di sini itu adalah bangunan yang terbuat dari kayu-kayu saja, bukan yang permanen ada betonnya, yang mungkin beton kiri kanan sudah membentuk sebuah bangunan yang kokoh, bukan kalau yang di area ini. Namun di Pangeran Jayakarta sendiri nanti kita bisa lihat di depan itu sudah banyak yang dibongkar dan itu juga terbuat dari kayu-kayu saja di kedua sisinya ataupun struktur bangunannya. Jalan ini menjadi akses masyarakat dari arah Kali Abang Tengah menuju ke arah Sumarekon atau juga ke arah Sultan Agung. Karena Sultan Agung sendiri itu biasanya cukup padat, cukup macet ya di depan dari Harapan Indah. Akses Harapan Indah di sana
cukup lama, kadang-kadang juga kepadatannya mengular ke arah Cakung atau juga ke arah Bekasi. Nah, di sini jalannya mengecil, menyempit ya, agak sedikit berbeda dengan yang tadi, lebih lebar kalau yang sebelumnya. Dari pantauan yang kita lihat di media kemarin, untuk yang Rawatembaga sudah mulai ada parkir lagi ya, parkir di pinggir kali. Jadi bangunan-bangunan liar yang sudah dibongkar di sana itu dijadikan area parkir. Kita akan lihat di video berikutnya. Nah, ini di kedua sisi jalan, di arah kali ada bangunannya ataupun ada tempat berjual belinya di bagian kiri. Pinggir jalan habis ya untuk berdagang dan juga mungkin area parkir. Namun karena jalannya agak lebih lebar, jadi masih dapat dilewati oleh arus kendaraan dengan baik dan lancar. Karena sebentar lagi Hari Raya Idul Adha ya, jadi sudah mulai ada ini sapi-sapi kurban. Bagi yang ingin berkurban ya, mungkin ini salah satu tempat di Kota Bekasi yang bisa dikunjungi untuk membeli sapinya langsung. Jalan ini cukup panjang ya, karena berada di antara dua kecamatan. Yang pertama itu Harapan Jaya, yang kedua adalah Medan Satria. Kita teruskan perjalanan. Di sebelah kiri dapat kita lihat ya, sebenarnya itu kawasannya kawasan pertanian, persawahan, jadi sudah berubah menjadi banyak ya perumahan, seperti salah satunya memang Sumarekon, karena masyarakat makin lama kan makin banyak jumlah penduduknya dan akhirnya membutuhkan hunian. Maka beberapa lokasi itu memang dijadikan area hunian komplek perumahan seperti itu. Baik, kita sudah masuk ke arah Jalan Pangeran Jayakarta. Di bagian kanan ini adalah saluran irigasi yang sama tadi yang kita lewati karena berbelok ya. Di area ini sudah dilakukan pengerukan, ini salah satu ekskavatornya untuk kali yang ada ya, ataupun saluran irigasi yang cukup lebar dan sudah diturap di bagian seberang. Sejak kapan area ini diturap nanti kita akan lihat lagi di depan ya, karena sebelumnya jalan ini pun adalah sebuah jalan yang cukup sempit di 2013, termasuk yang di seberang sana itu adalah jalan yang rusak, kemudian tidak ada seperti ini nih, 2 lajur, marka jalan atau juga fasilitas jalan yang memadai lah. Nah, proses pengerukan dari saluran irigasi juga dilakukan di sekitar April lalu ya, berbarengan dengan pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta ini. Sebenarnya tidak banyak, namun tentunya pada saat pengerukan kali sebagai bagian dari perawatan kali tentu membutuhkan area atau space ya untuk alat-alat berat bisa bergerak. Ini kalau kita lihat dari tanah-tanahnya bekas galian ya, ditaruh di pinggir jalan. Dengan adanya perawatan berkala ataupun pengerukan berkala dari sebuah kali, tentu kali ataupun saluran air terjaga volumenya. Pada saat curah hujan tinggi, kali mampu menampung air lebih banyak dan tidak mudah meluap. Yang kita lihat di sini ya, ke arah jalan yang kita lewati, tentu saja kalau misalnya kali ini meluap, maka yang akan terkena dahulu adalah rumah-rumah, ruko-ruko yang berada di pinggir jalan di sebelah kiri, karena tidak diturap nih di bagian jalan yang kita lewati. Ini jembatannya sebenarnya sudah cukup bagus ya, lengkungnya tinggi, namun sisi bawahnya juga dibuat datar, sehingga nih airnya aja ini belum tinggi ya, belum meluap ataupun belum tinggi curah hujan, sudah mepet dengan bagian bawah jembatan. Jadi kalau misalnya ada yang mulai tersangkut, ada sampah dan lainnya, itu akan menghambat aliran air.
Satu lagi yang dilakukan pembongkaran bangunan liar ya, rencananya adalah yang di sekitar Unisma. Nanti kita akan lihat lagi kondisinya. Nah, area-area di pinggir kali di sini dimanfaatkan juga untuk parkir kendaraan bermotor, terutama yang memiliki lahan yang agak lebih lebar ya. Biasanya di beberapa lokasi itu ditanam tanaman-tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lainnya yang menjadi ruang terbuka hijau. Ini kenapa lawan arah? Kayaknya dari arah Sumarekon. Kadang-kadang orang memilih jalan yang lebih cepat, walaupun itu berbahaya dan tidak sesuai dengan peraturan. Baik, ke kiri ini adalah ke Sumarekon dan di atas ini adalah jalan yang menghubungkan Sumarekon ke arah Jalan Ahmad Yani yang ada di Bekasi ya, ataupun ke arah Mall Metropolitan atau juga ke arah pintu tol Bekasi Barat. Nah, di manakah lokasi saluran air dan Jalan Pangeran Jakarta? Ini dia ya. Jalan Pangeran Jakarta lewat di bawah flyover Sumarekon ya. Kemudian itu sebenarnya tersambung dengan Jalan Pintu Air dan Jalan Perjuangan. Jalan Pintu Air itu dari mana? Salurannya dari arah Rawatembaga. Dan yang dari Rawatembaga itu dari arah Kali Bekasi, yang ada pintu airnya di dekat ujung tol Becakayu ya. Baik, saluran air di irigasi yang di ujung Jalan Pangeran Jayakarta ketemu dengan Jalan Kalibari Timur itu dibelokkan ke arah kanan ke Rawa Bambu ya. Kemudian di Jalan Irigasi Harapan Jaya yang tadi kita lewati, yang sebagian masuk ke Medan Satria dan sebagian masuk ke Harapan Jaya. Kemudian jalan itu ya bertemu dengan Jalan Kali Abang Tengah. Nah, ini salurannya. Yang ini ya. Di bagian kanan dapat kita lihat perumahan-perumahan yang cukup padat ya, dengan berbagai komplek perumahan yang ada, termasuk mungkin juga Sumarekon salah satunya. Itu tadinya adalah bekas mungkin persawahan dan juga untuk perkebunan lainnya. Saluran irigasi ini dikelola oleh PJT. Nah, ini barusan saja contoh dari bangunan-bangunan biasanya yang ada di sepanjang Jalan Pangeran Jakarta yang dibongkar. Itu adalah seperti tadi gerobak-gerobak, kemudian ada beberapa bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu-bambu ataupun kayu-kayu saja. Yang ini contohnya ya, ini di tahun 2024. Jual apa ya? Kerang hijau kah? Kita akan lihat kondisi ini 2013. 12 tahun lalu juga tetap ada sebenarnya bangunan yang di pinggir. Hanya saja belum diturap pada tahun 2013 untuk sisi seberang. Bahkan banyak sedimentasi yang kalau kita lihat ya. Proses turap dimulai kapan? Kita akan lihat di sini. Ini 2013, para pedagang ada di bagian pinggir ya, berdagang macam-macam. Ini ada jaket, mungkin jas hujan dan lainnya, sepatu, ya, sandal plastik. 2016 belum ada, 2017 juga masih kosong. Kemudian di seberang kita lihat ada bak sampah, namun sampahnya keluar ke arah kali. Ini 2017, terdapat sedimentasi di bagian pinggir sana ya, dan ditutupi juga oleh tanaman liar ya. Kita akan seberang. Ini 2019, Jalan Pangeran Jayakarta sisi selatan. Kondisinya seperti ini, sedangkan 2020 sudah lebih baik. Berarti ada proses perbaikan Jalan Pangeran Jayakarta sisi selatan dari tahun 2019 sampai ke tahun 2020. Walaupun sebenarnya 2015 ini sempat dicor dan kondisinya bagus, namun agak sempit ya, seperti ini. Ini 2013. Yang tadi kita bisa lihat bangunan-bangunan berada di pinggir dari Jalan Pangeran Jakarta sisi utara. Jadi bagian-bagian pinggir kali itu memang dimanfaatkan oleh masyarakat kecil yang berusaha
untuk berdagang. Nah, ini yang perlu tempat-tempat ya yang bisa disiapkan agar tidak menggunakan pinggir kali untuk berjual beli. Ini helm, pedagang helm, tapi ini biasanya musiman saja ya, tidak permanen di sana. Ini belum ada turap, kita bisa lihat. Ini sudah ada turap. Turap itu ataupun pemancangan seat pile beton, kemudian pemasangan pile cap ya, konstruksi pile cap untuk membuat cor-coran panjang yang mengikat keseluruhan dari seat pile tersebut dilakukan pada tahun 2017 ke 2018. Karena 2018 itu sudah rapi semua untuk sisi selatan dari Pangeran Jayakarta. Baik, ini adalah ujung dari saluran irigasi yang ada, karena kalau kita teruskan lagi di sini hanya berupa saluran air kecil saja yang ada pintu airnya. Kemudian jalan ini juga akan sampai ke arah Jalan Sultan Agung. Di sini dipakai untuk tempat menumpuk sampah oleh gerobak sampah. Yang seperti ini mungkin jangan di tengah jalan ya, ada satu tempat yang khusus gitu, jadi tidak berada di tengah lingkungan yang ramai ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat ya, ini Jalan Kali Baru Timur namanya. Ya, mungkin kali-kali yang bukan alami ya, atau mungkin kali yang sudah lama, tapi kali yang dibuat dinamakan kali yang baru. Termasuk juga kali baru yang ada di Tambun mungkin ya. Nah, ini masuk ke Kecamatan Medan Satria. Dan di tahun 2023 aksesnya sebenarnya sudah cukup baik, cukup rapi ke arah Sultan Agung. Hanya saja di bagian tengah jalan ini banyak lokasi-lokasi ataupun lahan-lahan yang dipakai oleh bangunan-bangunan seperti ini yang seharusnya tidak boleh, karena ini biasanya menjadi median jalan ya. Dan model seperti ini kita lihat di mana? Di Stasiun Duri. Di depan stasiun itu langsung disambut oleh para pedagang yang menggunakan bagian tengah jalan, median jalan untuk mendirikan bangunan-bangunan. Mungkin ada yang mendirikan bangunan lalu menyewakannya kepada pedagang tersebut ya. Ini satu lagi kabel udara di bagian atas dapat kita lihat sangat sembraut, dan ini adalah aliran air, bukan ya saluran irigasi. Nah, berbeda ya kualitasnya. Tadi saluran irigasi itu lebih coklat, lebih bersih, yang ini hitam. Kemudian jalan ini mulai tinggi sebelah, yang sebelah kiri kita itu lebih tinggi. Ini mungkin menjelang, oh ini di Agustus, jadi kita bisa lihat banyak yang jual bendera ya di pinggir jalan. Oh, salah, kita masuk ke yang jual pisang ini. Baik, pindah lagi. Nah, ini titik temu Jalan Kali Baru, terusan Jalan Pangeran Jayakarta dengan Jalan Sultan Agung. Kalau ke arah sana itu ke arah Kranji. Kemudian ini sejak kapan dibuat ya satu arah ke arah sana ya, dibuat rekayasa arus lalu lintas, karena di tahun 2024 Agustus ini masih boleh menyeberang lurus ya dari arah, oh tadi udah nggak boleh lurus ya 2024, yang ini sudah tidak boleh lurus 2023, jadi jalannya dibelokkan terlebih dahulu ke Kali Baru Timur lalu putar balik ya. Ternyata rekayasa arus lalu lintas sudah cukup lama dilakukan di area ini. Tahun 2022 Agustus masih boleh langsung ya. Baik, kita kembali ke sini tapi yang ke arah Rawa Bambu, karena ini kita akan membandingkan beberapa lokasi yang tadinya dipergunakan untuk berdagang ya. Sebelumnya seperti apa? Apakah lahan kosong atau mungkin memang sudah ada yang berdagang pada waktu itu. Image yang kita dapatkan paling lama adalah 2013. Jadi di bawahnya kita mungkin belum ada, karena Google yang Street View mulai ada di 2013 untuk area yang ini. Kemudian juga di lokasi yang lain juga sama ya, di Kali Baru, di Tambun.
Ini titik ujung dari saluran irigasi yang ada, kemudian airnya berbelok ke arah utara, menyusuri ini Jalan Mawar 6, walaupun di ujung nanti ketemu dengan jalan saluran irigasi Harapan Jaya. Nih persawahan-persawahan, perkebunan yang ada di bagian kanan. Jalannya juga rusak tahun 2021 Februari. Nah, di antara jalan dan pinggir sawah ini ada satu sederet bangunan lah kurang lebih yang semi permanen saja, kemudian di bagian bertingkat ya, menggunakan seng-seng untuk kedua sisinya. Oke, ini baru setengah di beton. Kita akan lihat sejak kapan bangunan ini berada di antara jalan dan sawah yang ada di sisi belakangnya. Sawah itu kalau hijau pemandangannya bagus ya. Kuning juga apalagi ya, lebih bagus. Di tahun 2013 ternyata sudah ada ya bangunannya. Berarti dari sebelum tahun tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan seperti tadi. Nah, ini bangunan-bangunan yang permanen. Belakangnya juga harusnya sawah atau komplek perumahan yang baru ya, biasanya seperti itu. Di 2015 kondisi seperti ini. Ada satu sekolah ya. Ini di tahun 2015. Ini SD Negeri Kali Baru berapa nih? 1 ya. SD ini sekarang tidak ada karena berubah jadi bubur ayam Nabila dan bakso ya, bakso dan mie ayam, tempat cuci mobil sebelumnya juga. Kemudian di tahun dari 2020 ke 2021 hilang sekolahnya. Tahun 2020 ada pembongkaran sekolah, kemudian berubah menjadi area tadi tempat cuci mobil dan juga tempat makan di tahun 2024 ini nih. Kuliner Kandang Sapi namanya. Mungkin sekolahnya sudah dipindah ya ke lokasi lain. Mungkin bagi sahabat-sahabat Ondra Indonesia yang mengetahui pernah lewat di jalan ini, sekolahnya pindah kemana atau bagaimana kelanjutan dari sekolah, karena itu penting buat anak-anak ya, pendidikan bisa berbagi informasi. Kita pindah ke seberang, ternyata di seberang ini jalannya sangat sempit. Kondisinya seperti ini. Bagian pinggir ke arah sungai juga ada dimanfaatkan untuk mungkin kita lihat nih kandang-kandang ayam ya, kandang ayam, kemudian mungkin burung dan lainnya. Di seberang tadi sudah ada yang mendirikan bangunan di pinggir kali. Sedimentasinya cukup banyak, ini di tahun 2023 malah. Di bagian pinggir ada sedimentasi ataupun tanah-tanah endapan di Jalan Mawar 5 ataupun di seberang dari jalan yang akan menuju ke saluran irigasi Harapan Jaya. Ya, agak lebih sempit ya, kita pindah aja ke sisi timur dari jalan ini, Rawa Bambu. Banyak bangunan sangat permanen ya, 2013 sudah ada. Namun ke arah pinggir kali ini benar-benar bersih dan benar-benar rapi. 2024 ya berubah. Ini salurannya pun lebar ya, kalau kita lihat nih. 2013 2024 yang area ini cukup bagus lah pinggirnya, walaupun mulai ada beberapa pedagang di pinggir kali. 2019 kurang lebih sama, hanya berganti pedagang saja. Kita lanjutkan lagi. Nanti di depan kita akan ketemu dengan bis-bis ya, bis tadi yang sudah berada mungkin bertahun-tahun di sana dibiarkan. Ini para pedagang yang mungkin pagi, siang, atau malam baru muncul ya. Pasar kaget yang ada di pinggir kali. Di BKT juga ada ya, biasanya malam itu ramai di area jalannya inspeksinya.
namun siangnya atau paginya sudah tidak ada. Jadi memang dimanfaatkan untuk berdagang di malam hari. 2018 area ini sepi, namun 2021, 2019 itu banyak para pedagang. ...2015 jalannya kecil ya dan sempit. ...2024 jalannya agak lebar tapi juga sempit karena dipakai oleh para pedagang. Nah, lebih banyak seperti ini bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali. Jadi memang perlu mungkin ya pemerintah membuatkan sebuah lahan yang bisa dipakai untuk berdagang, dikumpulkan para pedagangnya di sana, dikontrol, dibersihkan dengan mudah. Para pembeli tidak lagi parkir di pinggir jalan tapi ada tempat parkir ya. Kemudian melakukan aktivitas jual beli ataupun perekonomian UMKM di lokasi tersebut. Bagian kanan ini masih ada sawah, ini tahun 2024 ya. Itulah fungsi saluran irigasi yang pertama untuk pengairan. Tahun 2024 ya, ini tahun lalu di bulan Agustus sudah ada bisnya 2 ya. Berarti bisnya memang ditaruh di sini. Scania loh bisnya. 2022 tidak ada, berarti dari 2024. 2013 jalannya sempit ke arah pinggir kali dan ada bangunan di bagian kiri. Di seberang ternyata sudah ada bangunan-bangunan seperti ini di tahun 2013 dan bangunan tersebut juga menggunakan kali ya, bagian sisi ataupun pinggir kali ataupun badan kali ke arah pinggir itu untuk mendirikan mungkin semacam tempat-tempat ya, anjungan. Namun di 2017 sempat tidak ada ataupun dibongkar. Di 2020 hilang ya. Kemudian muncul lagi di 2024 juga sudah tidak ada ya. Namun di beberapa titik di depan ternyata cukup banyak. Jalannya rusak 2013, irigasi Harapan Jaya, sedimentasi dapat kita lihat di bagian pinggir kali tadi, kemudian sudah diturap menggunakan batu kali. Di bagian atas dari batu kali juga dicor. Ada pile cap-nya. 2024 area ini dipakai untuk menaruh bekas dari papan-papan kayu-kayu. Ini dari gulungan-gulungan kabel biasanya ya, pecahan-pecahannya. Kemudian area yang di seberang ya, ini mungkin perlu mendapatkan perhatian untuk penataan. Jalannya cukup sempit. 2024 menjadi lapang, hanya saja di bagian pinggir tadi dipakai untuk menaruh barang-barang. Dan di seberang terdapat rumah kontrakan ya, karena warnanya mirip. 2013 apakah sudah ada? Sudah ada bangunan tersebut. Kita lanjutkan. Jalannya rusak ya. Ini tahun 2024, sama agak-agak mirip 2025. Beberapa titik itu memang rusak. Dan ini sangat membantu akses utama masyarakat yang lewat Sultan Agung tadi, yang mungkin padat di Sultan Agung. Kemudian ke arah titik temu nanti dengan Jalan Kali Abang Tengah dapat kita lihat ya, di bagian pinggir dipakai tadi untuk berjualan ini.
Bahkan ada yang dipagar ya bagian jalannya. 2021 masih hanya buat menempatkan barang-barang. Macam-macam ya, ada mungkin bekas pagar, bekas besi, asbes dan lainnya, ban ditaruh di pinggir sini. Sekarang lebar, ada komplek perumahan di sisi kanan. Kita lanjutkan. Jadi pemanfaatan lahan yang ada di pinggir kali sudah terjadi cukup lama. Yang ini bersih, namun di seberang itu cukup banyak perumahannya. Dan kalau mengikuti peraturan yang ada, bagian pinggir kali itu ada jarak yang tidak boleh dipakai untuk mendirikan bangunan di kedua sisinya. Tahun 2013 dapat kita lihat ada bis Keramat Jati. Kemudian ini tahun 2024 langsung ramai seperti ini. Untuk bangunan-bangunan yang ada yang dipakai untuk berjualan makanan minuman ya, tentu area di depannya parkirlah kendaraan-kendaraan bermotor sehingga jalan yang tadi sempit lapang ya menjadi cukup sempit. Areanya sebelumnya seperti ini, lalu berubah menjadi tempat berdagang seperti ini. Dahsyat ya perubahannya. Tahun 2021 masih kosong. 2018 ya cukup rapi, ada pohon yang ditanam di pinggir jalan, ada trotoarnya. 2013 seperti yang tadi. 2015 sudah ada pagar ya, pagar beton untuk area yang di seberang. 2015 juga dibuatkan akses trotoar, kemudian diberikan tanaman, hilang trotoarnya, berubah menjadi tempat berjualan. Trotoarnya kemana? Ada di bawah dari bangunan-bangunan yang dipakai untuk berjualan tersebut. Ya, trotoarnya pindah ke bagian kiri yang masih ada ke arah pinggir sungai, itu juga dipakai untuk menempatkan barang-barang dari mungkin pemiliknya ada di seberang, ya, seberang jalan, bukan yang seberang kali. Tapi kita nggak tahu juga seberang kali ya. Baik, ini sudah bertemu dengan jalan Kali Abang Tengah dan area yang di ujung yang awal sekali kita lewat memang dipakai untuk menaruh, mengepul sampah-sampah dari gerobak-gerobak, nantinya dinaikkan ke bak sampah yang biasa diangkut oleh truk-truk ya, dan itu sudah lama. Sampahnya seperti biasa, sampah plastik pasti ada ya, plastik warna merah itu favorit banget ya untuk membungkus sampah-sampah yang ada. Selain itu sampah styrofoam dan sampah lainnya. Nah, ini sebenarnya lebih bagus ya. Jadi sampah dikumpulkan, tidak dibuang ke dalam kali, karena kalau udah dibuang ke dalam kali akan mencemari kali dan membuat aliran air tersumbat karena sampah akan bercampur dengan tanah, membentuk sedimentasi, membutuhkan effort ataupun usaha yang keras untuk membersihkannya. Serta kalau misalnya tersumbat dan airnya cukup besar ya, maka banjir akan terjadi dan meluaplah ke rumah-rumah masyarakat. Kurang lebih begitu ya alur-alurnya ataupun proses-proses yang ada kalau kita membuang sampah. Baik, kalau diteruskan lagi masih jauh ya saluran irigasinya, nanti akan ketemu dengan BKT ujungnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.